konsep materi. Yang pertama ada akhlak berpakaian. Pengertian berpakaian, pakaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang apa yang dipakai, yaitu baju, celana, dan sebagainya. Istilah pakaian kemudian dipersamakan dengan busana. Istilah busana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bahusana, yang mempunyai konotasi pakaian yang bagus atau indah, yaitu pakaian yang serasi, harmonis, selaras, enak dipandang, nyaman melihatnya, cocok dengan pakaian, serta sesuai dengan kesempatan. Pakaian merupakan busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh. Fungsi pakaian. Yang pertama, menutup aurat. Kata aurat terambil dari kata ar yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Kedua, perhiasan. Sebagian pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian. Berhias adalah naluri manusia. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi, seseorang yang senang pakaiannya indah dan alas kakinya indah, apakah termasuk keangkuhan? Nabi menjawabnya, sesungguhnya Allah indah, senang kepada keindahan. Keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Yang ketiga, melindungi dari bencana. Ditemukan dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan fungsi pakaian, yaitu fungsi memelihara terhadap bencana dan dari sangat sengatan panas dan dingin, yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian atau baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Quran surat An-Nahl ayat 81. Dan yang terakhir, petunjuk identitas. Identitas atau kepribadian sesuatu adalah yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Adapun batas aurat. Batas aurat laki-laki yaitu Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa lelaki wajib menutup seluruh badannya dari pusar hingga lututnya. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa yang wajib ditutup dari anggota tubuh laki-laki hanya yang terdapat antar pusar dan lutut, yaitu alat kelamin dan pantat. Adapun batas aurat perempuan, menurut sebagian besar ulama, berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya saja. Sedangkan menurut Abu Hanifah sedikit lebih longgar, karena menambahkan bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki wanita juga boleh terbuka. Tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutupinya. Adab berpakaian,
yaitu yang pertama disunahkan memakai pakaian baru, bagus dan bersih. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada salah seorang sahabatnya, di saat beliau melihatnya mengenakan pakaian jelek, diriwayatkan hadis yaitu yang artinya, apabila Allah mengaruniakan kepadamu harta, maka tampakkanlah bekas nikmat dan kemurahannya itu pada dirimu. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang ketiga, pakaian harus menutup aurat, yaitu longgar tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Yang keempat, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan ataupun sebaliknya. Pakaian tidak merupakan pakaian untuk ketenaran. Yang kelima, pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa atau gambar salib. Yang keenam, pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki. Yang ketujuh, disunahkan mendahulukan bagian yang kanan di dalam berpakaian atau yang lainnya. Yang kedelapan, disunahkan berdoa ketika mengenakan pakaian baru. Dan yang terakhir, disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Dan ada membiasakan akhlak berpakaian. Islam memiliki etika berbusana yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an dan hadis. Di dalam Islam, kita sebagai umat Allah tidak diperbolehkan memakai pakaian yang melanggar aturan Islam. Tetap harus mengikuti aturan tersebut. Jika kita melanggar, kita tidak mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama saja kita orang munafik. Busana muslimah haruslah mempunyai kriteria sebagai berikut, yaitu tidak jarang dan ketat, tidak menyerupai laki-laki, tidak menyerupai busana khusus non-muslim, dan pantas dan sederhana. Yang terakhir ada hikmah akhlak berpakaian, yaitu menjaga identitas muslim dan menjaga kebersihan dan kesehatan. Materi kedua ada berhias. Pengertian berhias menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah, berdandan dengan dandan yang indah dan menarik. Dan adapun macam-macam berhias, dalam Islam diperintahkan untuk berhias yang baik, bagus dan indah sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu berjilbab, berhias, dan kosmetik. Di dalam kosmetik terbagi ketiga, yaitu wajah, telapak tangan, dan parfum. Akhlak berhias. Jika kita ingin berhias, terdapat rambu-rambu agar kita tidak melanggar syariat Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, niat yang lurus, berhias hanya untuk beribadah, yang diorientasikan sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua, dalam berhias tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan hiasan yang menggunakan simbol non-muslim. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Yang keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperlihatkan jenis kelamin. Dan yang terakhir, berhias bukan untuk berpoya-poya. Adapun hikmah akhlak berhias, berhias dapat menunjukkan kepribadian kita tanpa meninggalkan syariat Islam. Berhias memberikan pengaruh positif dalam berbagai
aspek kehidupan. Karena berhias diniatkan untuk beribadah, maka perbuatan itu pasti direstui Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila berhias hanya untuk menarik perhatian orang lain, untuk tergoda dan memuji-muji kita agar kita senang sendiri, maka itu menjadi alat yang sesat, lupa akan Allah Subhanahu wa taala dan hanya ingin dijadikan alat pemuas diri kita. Maka yang demikian itu adalah haram. Materi ketiga, akhlak bertamu. Pengertian bertamu yaitu bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat tali silaturahmi. Etika bertamu yaitu meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Yang kedua, berpakaian yang rapih dan pantas. Yang ketiga, memberi isyarat dan salam ketika datang. Yang keempat, jangan mengintip ke dalam rumah. Yang kelima, memperkenalkan diri sebelum masuk. Yang keenam, tamu laki-laki yang bukan mahram dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Yang ketujuh, masuk dan duduk dengan sopan. Yang kedelapan, menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Yang kesembilan, makanlah dengan tangan kanan, ambil yang terdekat dan jangan memilih. Yang kesepuluh, bersihkan piring, jangan biarkan sisa makanan berceceran. Yang kesebelas, segeralah pulang setelah selesai urusan. Dan yang terakhir, lama waktu bertamu maksimal 3 hari 3 malam. Adapun membiasakan akhlak bertamu. Bertamu merupakan kebiasaan positif dalam kehidupan bermasyarakat dari zaman tradisional sampai zaman modern. Dengan melestarikan kebiasaan kunjung-mengunjung, maka segala persoalan mudah dilestarikan, segala urusan mudah dibereskan, dengan segala masalah mudah diatasi. Hikmah akhlak bertamu. Yang pertama, bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menunjukkan sikap pakaian, tekanan dan intimidasi. Islam tidak mengenal tindakan kekerasan, bukan saja dalam usaha meyakinkan orang lain terhadap tujuan dan maksud baik kedatangan, tetapi juga dalam tindakan laku dan pergaulan dengan sesama manusia harus terhindar cara-cara pakan dan kekerasan. Yang kedua, dengan bertamu, seorang akan mempertemukan persamaan atau kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalin kehidupan. Dengan bertamu, seorang akan melakukan diskusi yang baik, sikap yang sportif dan elegan terhadap sesamanya. Dan yang terakhir, bertamu dianggap sarana yang efektif untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermanfaat. Dan materi yang terakhir ada akhlak menerima tamu. Akhlak menerima tamu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu atau ketamuan diartikan kedatangan orang yang bertamu, melewat atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar, dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud yang menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Etika menerima tamu yaitu ada 6. Yang pertama, berpakaian yang pantas. Yang kedua, menerima tamu dengan sikap yang baik. Yang ketiga, menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu mengada-ngadakan. Yang keempat, waktu bertamu tidak terlalu lama. Yang kelima, antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang. Dan yang terakhir, wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki
masuk ke dalam rumahnya tanpa izin. Membiasakan berakhlak menerima tamu. Setiap muslim wajib memuliakan tamu tanpa membeda-bedakan status sosial ataupun maksud dan tujuan bertamu. Dan ada hikmah berakhlak menerima tamu. Yang pertama, setiap muslim telah diikat oleh sesuatu tata aturan supaya hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain, sekalipun berbeda agama atau suku. Hak-hak mereka tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilanggar undang-undang perjanjian yang mengikat di antara sesama manusia. Yang kedua, menerima tamu sebagai perwujudan keimanan. Artinya, semakin kuat iman seseorang, maka semakin ramah dan santun dalam menyambut tamunya, karena orang yang beriman meyakini bahwa menyambut tamu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menyambut tamu dapat meningkatkan akhlak, mengembangkan kepribadian, dan tamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dunia ataupun akhirat nanti.